I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima, biasa kalau dipanggil ya Nengok. Saya di sini akan menjawab tes formatif 1 dan 2. Bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi akan membuat Anda sakit hati. Ya. 1. Strategi yang mengarahkan sumber daya dan dana yang dimiliki untuk mengembangkan satu jenis produk tertentu yang menggunakan satu jenis teknologi produksi tertentu dalam satu pasar tertentu disebut sebagai B. Konsentrasi. Ada di halaman 8.7. Strategi konsentrasi berusaha mengarahkan sumber daya dan dana yang dimiliki untuk digunakan mengembangkan satu jenis produk tertentu yang menggunakan satu jenis teknologi pokok tertentu yang berada dalam satu pasar tertentu. 2. Strategi penambahan unit usaha strategis yang dimiliki menghasilkan barang yang sama atau serupa dengan yang sebelumnya telah dimiliki disebut sebagai strategi B. Integrasi horizontal. Halaman 8.12. Integrasi horizontal sudah dikatakan terjadi jika produk baru yang dihasilkan oleh unit usaha strategi baru memiliki ketertarikan dengan produk yang sebelumnya telah diproduksi. 3. Pembelian perusahaan dengan tujuan misalnya untuk mempercepat laju pertumbuhan perusahaan disebut strategi A. Akuisisi. Halaman 8.21. Akuisisi terjadi jika dalam melaksanakan strategi pertumbuhan dilakukan dengan cara pembelian perusahaan lain. 4. Salah satu variabel penting yang hampir selalu dipertimbangkan dalam melakukan akuisisi, tapi di saat yang sama juga sering dinilai mempersulit implementasi strategi akuisisi adalah C. Sinergi. Halaman 8.15. Sinergi merupakan alasan utama dalam melakukan akuisisi. Strategi ini dalam bentuk sinergi manajerial, finansial, dan operasional. 5. Jika disebut sederhana, dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang dapat terus tumbuh memperbesar dan berkelanjutan, kecuali perusahaan tersebut secara konsisten mengimplementasikan strategi D. Diversifikasi konglomerasi. Halaman 8.20. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa strategi ini berusaha menyebarkan risiko bisnis pada berbagai alternatif, sehingga apabila terjadi penurunan pertumbuhan pada salah satu jenis usaha, akan ditutup oleh jenis usaha yang lain. Berbagai peluang bisnis juga dapat segera dimanfaatkan. Tes formatif 2. 1. Salah satu indikator penting ketidakpastian perusahaan yang muncul pada tahap awal kehidupan perusahaan adalah A. Penjualan mendatar. Ada pada halaman 8.33. 2. Salah satu indikator penting ketidakpastian perusahaan yang biasa muncul pada tahap akhir daur kehidupan perusahaan adalah D. Kredibilitas perusahaan menurun. Ada pada halaman 8.34. 3. Tahapan pertama yang biasa dilakukan dari keseluruhan proses penyiapan adalah C. Melakukan evaluasi menyeluruh. Ada pada halaman 8.40. Secara sederhana, tahapan proses penyiapan pertama manajemen adalah melakukan evaluasi menyeluruh. 4. Ketidakpastian perusahaan yang terjadi secara serentak melibatkan banyak perusahaan dengan tingkat intensitas ketidaksehatan yang dalam dan biasanya disebabkan oleh krisis ekonomis sering dinamai sebagai B. Ketidaksehatan sistemik. 5. Di samping halangan keluar dari pasar yang bersifat ekonomis, dikenal juga halangan keluar dari pasar yang bersifat psikologis. Psikologis halangan keluar pasar dibedakan menjadi 2, yaitu ekonomis yang terikat dengan beban biaya yang harus ditanggung perusahaan dan psikologis. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami, karena yang sulit itu hanya melupakan raihan.